menteri datang, banyak hal-hal itu yang terungkap di situ Pak Kaban. Iya. Nah sama dengan ini Pak Kaban, sebenarnya kan informasi tentang tema pembangunan ini, apalagi rupa kepemimpinan Ibu Tan Pembara ini kan akan berakhir tahun ini. Nah ada program-program yang akan dikejar, dituntaskan. Tahun ini adalah tahun terakhir. Mungkin di tahun ini yang akan dikejar itu semua kan Pak Kaban. Iya. Itu memang kalau program Ibu Wali dari 2018 sampai 2023 itu, kalau dari sisi RPJMD, kalau indikator makro memang masih ada belum tercapai. Ya. Tapi itu skalanya nasional, itu kemiskinan. Kemiskinan di mana-mana pun. Kemudian pertumbuhan ekonomi kemudian belum tercapai. Pernah selalu tercapai. Tapi begitu memasuki COVID lalu ya. Semua anjlok. Ya, itu dan bukan hanya Kota Mobagus saja, nasional. Tetapi itu. kalau dari sisi anjloknya itu Kota Mobagus masih dalam dalam tataran positif dan 0,20. Ya, nyandak minus. Ya, kalau banyak daerah nasional, provinsi minus. Bahkan daerah-daerah lain juga minus. Hanya berapa di Sulawesi Utara yang tidak minus, termasuk Sitaro. Tetapi kalau untuk wilayah kota itu riskan loh. Sangat riskan karena dia gampang sekali perputaran ekonominya kan. Iya. Begitu Covid, seluruh toko-toko berhenti, seluruh usaha berhenti, negatif. Iya, pasti. Tapi kota tidak sampai di situ. Itu karena apa? Upaya-upaya cerdas, mau dibilang terengginas lah dari wali kota, kemudian dibantu oleh SKPD, mampu melihat kondisi dan situasi apa yang harus diperbuat supaya tidak sampai anjlok. Nah itu yang pertama yang tidak tercapai, kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif istilahnya Pak. Kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah bagus. Walaupun dia belum sepenuhnya mencapai target karena kita baru mencapai 5,2 dari 5,5 target itu Pak. Nah itu di 2022 yang lalu. Nah mudah-mudahan di 2023 insya Allah kita targetkan bisa mencapai di 5,5 ini. Capai karena melihat geliat pertumbuhan ekonomi Kota Mobagus ini luar biasa ini. Nah itu yang belum tercapai, jadi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau yang lain sudah? Kalau yang lain sudah ya. Kalau ya banyak kan program misalnya yang istilahnya yang detail lah, yang sangat ini dekat di masyarakat. Program salah satunya itu di bidang pendidikan, mungkin anak asuh itu Pak ya. Iya. Nah itu membantu kan IPM. Paling dikenal itu Pak. Kalau itu membantu IPM. Dan dalam RPJMD IPM bagaimana? Tercapai kita. Kalau target orang kan 71, sekarang IPM kita 72. Jadi kalau IPM kita tercapai dari tahun ke tahun, dan anak asuh itu memang sangat membantu. Sangat membantu IPM itu. Karena pertama membantu orang yang putus sekolah kembali, yang anak miskin sebagainya. Jadi kalau dari sisi anak asuh itu peluang yang berhasil, namun tentu itu jadi evaluasi terus karena bagian dalam perencanaan bukan mulai berhasil dievaluasi, tidak berhasil dievaluasi, karena itu bagian dari untuk strategi selanjutnya. Kan kita mengharapkan nanti kan kemandirian. Ya betul. Kan tidak harus dibantu terus, bagaimana anak itu dibantu terus supaya dia bisa mandiri. Nantinya dia tuntaskan DP sekolah, kuliah, nantinya dia bisa dapat kerja dan bantuan itu sudah tidak diberikan lagi istilahnya. Iya betul. Jadi kita mandirinya di situ. Kalau perlu ada semacam donatur sharing kerjasama mungkin dari lembaga-lembaga yang peduli lah, mungkin peduli, itu yang kita harapkan nanti karena kalau dana pemerintah daerah kan itu sifatnya kan perencanaan kita kan berubah-ubah. Mungkin tahun ini yang prioritas ini, tahun depan ini yang prioritas ini. Istilahnya kan tidak bisa di-cover satu kali, jadi pindah-pindah. Oleh karena itu diharapkan kalau ini sudah dibantu, diharapkan nanti mandiri. Dia mandiri. Itu. Dan memang salah satu tujuan kita kan daya saing dan kemandirian masyarakat kita, bagaimana dia mampu hidup berdaya saing bersaing dengan orang-orang yang di luar, pendatang dan lain sebagainya. Kalau di bidang pendidikan itu memang
program anak asuh ini kan jadi kayak apa ya, program yang sangat kental dengan yang namanya Kota Mobagu karena memang Iya. Cuma kalau- salah satu daerah. salah satu daerah di Sulut hanya di Kota Mobagu. Di Jawa ada satu, harusnya lupa. Kalau nggak salah di entah Solo atau apa itu Pak Iya, program ini. bukan di Solo. Tapi pokoknya ada satu Ada daerah satu, di Jawa ya. itu, Di di Jawa. Jawa Tengah. Mm-mm. Sama, ada anak asuhnya juga. Mungkin modelnya lain tapi ya hampir sama lah. Oh, iya Ya, itu ya. metodenya sama. Membantu. Berarti di bidang pendidikan juga IPM itu tercapai di pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi masalah ini cuma kemiskinan tadi dan Ya, ekonomi kan Pak ya. kemiskinan itu karena memang ada efek kejut dari COVID Covid, itu, ya, betul, COVID betul, itu yang membuat memang. Jadi untuk bangkit kembali memang butuh tahapan kan. Butuh tahapan. Jadi kenapa miskin? Karena banyak itu dari luar dia kerja. Begitu masuk ke Kota Mobagu, ya nggak ada pekerjaan. Ya, pekerjaan. Nah, dia Iya, menganggur, dia miskin. Dia mau balik kembali nggak bisa karena perusahaan tempatnya bekerja sudah bangkrut. Iya betul. Nah, itu berapa kasus begitu, ada berapa Ya. kasus juga. Ada juga yang jatuh miskin ya di waktu COVID, walaupun tidak se ekstrim sebenarnya. Semiskin-miskinnya Kota Mobagu, dia masih makan. Iya betul. Masih makan nasi, nggak ada yang hidup di bawah jembatan, enggak. Ya, Jadi realita yang ini belum ada di Kota Mobagu. dia bukan di desil yang ekstrim itu. Iya yang enggak. kayak terang lihat itu kan Pak. Nah, kemudian itu masalah data. Nah, sampai sekarang saya belum terima full itu data itu sebenarnya. Terkait dengan kemiskinan itu. Tapi saya kan belum yakin betul itu. intinya apa namanya kemiskinan ini kan PR sama daerah, Betul. PR bangsa ini, Betul. PR ini negara Iya, ini. iya. Dan wajar juga kalau sama yang Bapak Kaban bilang tadi bahwa PR itu adalah kemiskinan karena mau bikin apapun RPJMD perencanaan kemiskinan adalah Kemiskinan. Betul. Karena itu bagian wajah. Wajah biar kita bagus. Ini tapi kalau masih ada orang miskin, ya enggak. Agak susah kita dikatakan berhasil juga. Masih ada orang yang susah tuh, teriak-teriak. Berarti selain dua itu Pak, apa PR lain? Kalau dari kita sendiri yang ya orang sini lah Pak, orang Kota Mobagu ya cukup memperhatikan lah Pak. Apa ya? Sejauh ini ya mungkin dua itu sih Pak kalau mau lihat kan. Iya. Kalau bicara infrastruktur ya mungkin hanya tinggal pemeliharaan, Ya, rehabilitasi. kita sudah 90%. Untuk infrastruktur. Dia belum 100% sih. Ya. Karena infrastruktur kalau kota berkembang, investor masuk, makin infrastruktur tidak akan bisa 100%. Karena kan ada pembukaan kantong-kantong ekonomi terus. Iya betul Pak. Kan ada lahan yang belum dikerjakan, otomatis dia perlu akses infrastruktur jalan kan, Betul. bangunan. Kan, selama dia berkembang dinamikanya begitu. Jakarta mana ada tadi itu 100% infrastruktur. Amerika pun infrastrukturnya saya yakin tidak 100%. Iya. Stuck di begitu Pak. Karena dia mau tambah terus Tambah, iya, infrastrukturnya kan. Itu Menarik maksudnya. juga itu Pak DP. Ya, kurang lebih itu teorinya, konsep Tapi berpikirnya. yang sebenarnya yang ingin kita jalan tuh di Kota Mobagu. Salah satu yang infrastruktur itu kalau jalan atau itu biasa Pak. Tapi menata wajah Kota Mobagu di perbatasan. Kita kan ini posisi dari Mangkunai Pak. Wah, saya dulu. Hah? Nah, Dari Mangkunai Pak, kita lihat ini Pak, apa namanya? Di dekat Yadika itu Pak ada tugu kayak gerbang. 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 Begitu Ya. juga yang di jembatan situ Pak. Di Mangkunai. Tapi yang kita lihat semua hampir jadi itu Mangkunai itu cukup gagah Pak. Itu bagus dan DP ini Pak. Iya. Itu kalau kita langsung terpikir Pak. Ini kan mungkin Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini kan semua selesai. Salah satu PR memang dari zaman dulu itu adalah bagaimana batas atau yang menandakan batas itu dia ada dan Pak, dan itu dibuktikan dengan yang itu Pak. Itu jadi itu salah satu dari pencapaian RPJMD di akhir tahun ini Pak. Di tahun ini ya. Itu masuk Pak ya. Iya. Itu bukan RPJMD, itu IKK. Oh itu kan Pak. IKK maksudnya Indeks Kinerja SKPD. Oh maksudnya SKPD, tetapi sudah harus disupport penuh oleh IKO-nya pemerintah Kota Mobagu.
Itu penting sekali karena itu masalah kesejahteraan masyarakat, kemudian masalah kondusif wilayah. Yes. Wilayah. Jadi dari nenek moyang orang kemari, yang namanya batas tanah itu, quintal, jadi batas tanah itu kan selalu jadi polemik, Ya, masalah itu. Dan memang itu harus diakui, apalagi batas daerah. Karena ego, emosi, pokoknya orang kan dibangun namanya itu nasionalisme. Ya, betul. Minta kalau daerah bagaimana, begitu DP sejengkal tanahnya. Mungkin primordial. Dia merasa dicaplok itu bagian daerahnya satu jengkal gara-gara batas, mengamuk, ribut lagi. Kan fakta-fakta ricu, fakta-fakta kacau, cuman gara-gara batas itu ada. Dan itu yang jadi kita bingung. Kenapa? Ternyata salah satu itu kata itu dari ini adalah tidak ada kepastian soal batas. Tapi ketika pemerintah hadir dengan itu menandakan adanya tugu. Jadi masyarakat sudah paham, oh di sini wilayah kita, urus administrasinya di sini. Mungkin rasa penasaran masyarakat ini mau di mana sih sebenarnya kita dengan adanya tubuh itu, apalagi DP bentuk Pak, itu kita lihat bagus juga Pak. DP bentuk itu ada kiri kanan bagus juga Pak. Iya, memang ada dua fungsi di situ. Yang pertama ya fungsi tadi, fungsi untuk menjaga kondusif wilayah, artinya integritas kok itu, masalah integritas wilayah. Kemudian tentu itu masalah daya jual. Daya jual. Jadi orang masuk saja di pintu gerbang, tahu pintu gerbangnya saja sudah begini kan, apalagi di dalam. Di dalam itu daya jual, dan itu bagian dari promosi bisnisnya. Betul. Proses bisnis suatu organisasi yang melakukan itu. Karena apalagi masyarakat kita kan sekarang simbol-simbol. Ya, betul. Simbol-simbol. Aku sih sudah bilang pertama dia di pintu gerbang. Pintu gerbang saya begitu. Dulu Polsel dikenal gara-gara pintu gerbang juga kan. Iya betul. Bang Gorontalo, kalau itu jadi polemik. Iya, Tapi itu tidak jadi masalah. Karena kan yang endingnya itu kan cuma output, keluaran. Ketika orang memprogram kan keluarannya apa, satu bangunan dulu. Tapi endingnya bukan itu. Yang outcome yang itu kan pembangunan di dalam. Menarik investor berapa banyak yang mau masuk ke dalam, kemudian kepercayaan masyarakat. Ketika batas kita jelas, maka investor tidak ragu-ragu. Oh, tidak ada masalah karena batasnya jelas. Kita tidak akan pernah ribut di dalam. Itu program kerjanya itu. Kenapa dibangun tugu itu? Maksudnya kita dapat lihat untuk dua tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini lah Pak, penataan wajah kota itu mulai dari penerangan jalan umum, penataan kayak beberapa tugu, bahkan yang menarik itu Pak, yang jalan masuk segitiga di Mukurnai. Dulu itu kan hanya baliho, selamat datang di Kota Mobagu. Itu kan sangat, kalau kita pribadi dan sebagai masyarakat yang menilai kota sendiri kan waduh kurang selek. Tapi hari ini sudah dirubah dengan menyala. Jadi ini kan meyakinkan orang dari luar, wah kota ini kota yang siap. Iya. Kami saja disambut hari. Seperti itu dampak. Itu namanya tugu welcome. Tugu welcome. Tugu selamat datang. Artinya ketika orang bilang welcome, berarti siapapun yang masuk di sini kamu akan dilindungi, kamu akan dilayani, kamu akan diterima selama mengikuti aturan main yang ada di dalam. Itu kan begitu itu. Ya masukkan itu maksudnya itu. Tapi memang menarik itu Pak. Hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi mungkin di mata orang-orang tertentu itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang diperhatikan. Saya juga memperhatikan itu waktu saya lihat, ini cuma disambut dengan baliho, tapi pasca diubah mungkin sudah sampai mungkin menjadi perhatian pimpinan daerah, itu langsung dirubah. Hal kecil Pak, tapi nggak bisa mungkin ketika jadi itu di media sosial Pak, banyak yang foto, banyak. Bahkan ada beberapa akun TikToker itu yang sempat lewat di sini di Kota Mobagu, sempat ini bahwa saya sudah di Kota Mobagu, sudah bukan baliho lagi tapi sudah lampu Pak, tugu lampu itu kan kalau orang lihat kan Pak, orang luar lihat Kota Mobagu disambut dengan baliho, tapi sekarang sudah disambut dengan tugu yang menyala. Orang baru masuk saja sudah senyum. Ya betul. Sudah senyum, berarti dia sudah membayangkan pasti ada yang lebih seru lagi di dalam ini. Tantangan juga ini, sebenarnya tantangan juga di dalam ini juga harus memang mau dipoles. Salah satunya Pak yang kita lihat langsung di ini itu yang di Bobakilan itu Pak, perempatan Bobakilan itu
langsung jadi, dan pada malam tahun baru itu menjadi salah satu titik paling ramai Pak. Titik paling ramai. Titik paling ramai di situ. Jadi memang antusias masyarakat juga menyambut pembangunan penataan ini juga ada Pak. Itu kan di foto, di upload. Jadi itu di mana jadi infrastruktur penataan kota ya hari ini kelihatan Pak. Iya. Berbenah terus. Karena itu tuntutan bagian dari visi wali kota. Ketika kita sudah mengakui bahwa kita akan jadi kota jasa dan perdagangan, otomatis seluruh piranti infrastruktur, faktor pendukung dari sebuah kota jasa harus mengikut semua. Seperti infrastrukturnya tadi, kemudian daya tariknya tadi, daya saingnya. Pokoknya apa saja yang bisa menarik, menyenangkan orang untuk masuk di Kota Baru itu semua harus dibenahi. Sekecil apapun. Dia aja Jogja. Jogja di Seropoinnya itu, di pusat Malioboro itu, dia cuma bikin tempat duduk dari batu bulat. Iya betul. Tapi itu yang membuat jadi orang tertarik ke sana. Iya. Padahal sederhana sekali. Itu yang tadi yang sempat terbilang Pak, bahwa itu mungkin hal kecil Pak. Kecil. Tapi bagi sekelompok orang, beberapa segmen masyarakat itu ini sesuatu yang wah. Dan kita maksudnya melihat itu justru menjadi pemantik untuk orang lihat, orang datang, orang foto. Itu kan salah satu contoh kecil, misalnya bagaimana menarik orang dari luar untuk datang berinvestasi di kota dengan kalau paling kecil misalnya cuma dari tampilan. Iya. Bisa meyakinkan, wah ini bagus. Nah, dan salah satu mungkin ini Pak, ini yang menjadi tugas mungkin dari pemerintah Pak, bukan yang hari ini saja tapi ke depan. Kota-kota Mobagu ini yang menggerakkan ekonomi ini kan Pak, kalau dari pengamatannya kita Pak itu masih berharap dia PDB. Kalau dari kita ya berharap dia PDB. Dari sektor ekonomi investasi itu masih kurang mungkin Pak. Itu mungkin masih kurang Pak, investasi. Dan Kota Baru butuh investasi yang besar menurut kita. Dan mungkin upaya-upaya tadi bagaimana penataan infrastruktur itu adalah menjadi salah satu penguatan diri kota-kota untuk bisa menerima. Tapi itu mungkin belum cukup Pak. Mungkin ada strategi lain Pak, atau skema apa tuh Pak yang bisa mendatangkan investor ini Pak. Karena sama dengan pimpinan di tingkat nasional bilang, untuk menghidupkan sesuatu itu, untuk mesejahterakan masyarakat, untuk pembangunan itu tidak bisa berharap dari uang negara Pak. Kan Bapak kan waktu tarik kan gitu. Nah kita lihat, kita siap. Misalnya Bapak bilang di tiap minggu terang dua misalnya bahas Mantap itu. Nah seperti inilah tuh hal-hal kecil. Jadi kita di lapangan Kita cari tempat lain, bukan terus di sini. Nah itu karena menurut kita Pak, saluran informasi lewat media itu ya biasa dan tingkatan pertama bagus tingkatan Sulawesi Barat. Tapi Pak, pengguna media sosial itu tinggi sekali di sini Pak di kota. Jadi sama yang Bapak kita lihat sempat pernah bagi di YouTube. Ada kita di YouTube. Iya, kita udah lihat Pak. Kita pantau terus. Karena kita juga dari itu Pak. Kita yang membagikan berita. Kita lihat teman di Kota Baru ini cuma ada case sama dengan ini Pak. Dan kita yakin Bapak bikin YouTube itu punya niat baik untuk menyampaikan informasi pemerintah. Iya, sekarang posisinya memang rencana pembangunan sampai ke apa yang harus dicapai.